Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sekali ya yang datang pada kegiatan hari ini. Ada wali murid juga, ada remaja-remaja juga, terus ada komunitas relawan kesehatan juga. Terima kasih banyak sudah hadir pada kegiatan hari ini. Ini saya panggilnya biar lebih akrab lagi, biar suasananya lebih dekat lagi. Kira-kira saya panggilnya apa ya? Saya panggilnya teman-teman aja kali ya, biar suasananya itu lebih hidup gitu, lebih nyambung gitu. Boleh saya panggil teman-teman? Oke, sepakat ya saya panggilnya teman-teman semuanya. Oke, syukur alhamdulillah pada kegiatan hari ini, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat hadir di kegiatan hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat atas karunia serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul kiamah nanti kita diberikan syafaatnya. Perkenalkan, saya Ella Melianti dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tidar. Di sini saya diberi kesempatan dan suatu penghormatan juga saya bisa berbicara di depan teman-teman semuanya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesehatan mental. Jadi terapi apa saja yang cocok diterapkan untuk remaja gitu. Teman-teman sekalian, sekarang ini kita sedang di masa-masa sulit, di mana pandemi virus corona ini tidak kunjung usai. Kita melakukan semua kegiatan kita di rumah, kita belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah. Mau tidak mau kita harus melakukan hal tersebut. Walaupun kita tidak suka, walaupun kita jenuh, kita bosan, tapi kita harus melakukan dari rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Untuk itu, apa yang terjadi? Apa dampak pada diri kita? Tentunya kalau kita di rumah terus, kita akan merasa jenuh, kita akan merasa bosan. Pastinya kita bingung mau berbuat apa, mau ngapain. Hal-hal tersebut akan membuat kesehatan mental kita menjadi terganggu. Kita mudah untuk marah, kita mudah untuk jengkel dengan keluarga kita. Walaupun kita jengkelnya dengan orang lain, tapi kita lampiasinnya ke keluarga terdekat kita. Kalau kita jengkel sama teman kita, kita lampiasinnya ke ibu kita, ke kakak kita. Begitupun sebaliknya, kalau ibu kita kesel, kakak kita kesel, terus yang kena marah pasti kita. Nah, itu akan mengganggu kesehatan mental kita. Apa sih pentingnya kesehatan mental? WHO menyebutkan bahwa anak muda atau generasi milenial itu mudah sekali terganggu kesehatan mentalnya. Karena di masa muda, anak muda akan mengalami penyesuaian, perubahan-perubahan, adaptasi, baik secara psikologi, baik secara fisik, baik secara emosional, seperti masalah pendidikan. Misalnya, ini setelah lulus SMA mau kemana, mau kerjakah, mau kuliahkah, jadi kan membingungkan. Jadi penyesuaian dan adaptasi seperti itu yang dirasakan oleh remaja. Seperti bekerja juga, mau bekerja di mana, mau bekerja seperti apa, itu masalah-masalah yang dialami oleh remaja. Tentunya hal-hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan mental remaja. Kesehatan mental yang baik adalah di mana kondisi batin kita berada pada keadaan yang tenang,
tentram, damai, dan aman. Sehingga dengan keadaan batin yang seperti itu, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Namun sebaliknya, jika kesehatan mental kita buruk, terganggu, apa yang terjadi? Akan menurun kemampuan kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Untuk itu penting untuk kita ketahui apa yang dinamakan kesehatan mental, apa perlunya, apa pentingnya. Tentunya penting, kita harus memahami. Di saat kita memiliki kesehatan mental yang baik, tentunya kemampuan kita dalam berinteraksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, itu jauh lebih maksimal, jauh lebih baik. Manfaatnya apa jika kita memiliki kesehatan mental yang baik? Tentunya banyak manfaatnya. Dapat mengurangi atau menurunkan tingkat kecemasan kita. Semangat kita akan bertambah, kita akan menjadi lebih ceria lagi, dan hari-hari kita akan lebih menyenangkan daripada kita memiliki kesehatan mental yang buruk. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa terapi. Ada 3 terapi menurut saya yang cocok untuk diterapkan kepada remaja. Yang pertama itu adalah terapi dancing terapi, di mana dancing terapi ini merupakan terapi yang melalui gerakan, bisa gerakan tari, gerakan dance modern ataupun tradisional. Nah, tujuannya dari terapi tersebut adalah bagaimana kita dapat mengeksplor, mengungkapkan perasaan kita yang tidak terwakili. Kita bisa wakilkan itu melalui gerakan, gitu. Jadi setelah kita melakukan gerakan tersebut, kita melakukan terapi tersebut, kita akan merasa senang kembali, kita akan merasa ceria kembali, kemudian kita akan happy kembali, dan semuanya akan baik-baik saja. Nah, terapi yang kedua adalah terapi art terapi, di mana media terapi ini menggunakan media seni. Jadi, kalau misalnya kalian suka melukis, teman-teman suka ngelukis, bisa nih menuangkan atau mengeksplor perasaan kalian yang tidak dapat tersampaikan secara langsung, bisa kalian sampaikan melalui lukisan tersebut. Tentunya selepas dari itu kita akan merasa baik-baik saja, karena perasaan yang tidak bisa kita sampaikan tersebut bisa kita salurkan melalui bentuk lukisan seni tersebut. Kemudian terapi yang ketiga adalah terapi musik terapi. Jadi teman-teman sekalian pasti juga suka dong dengan musik, pasti juga tahu juga. Pastinya nih teman-teman sekalian kalau di keadaan yang galau pasti juga muter lagu-lagu yang bergenre melo, yang sesuai dengan suasana hati. Terus kalau teman-teman semua lagi seneng, pastinya juga bakal muter lagu-lagu yang bergairah, lagu-lagu yang ceria. Nah, musik ini sebagai media untuk mewakilkan perasaan kita yang tidak bisa kita sampaikan secara langsung, kita bisa sampaikan, kita bisa mewakilkan itu di musik tersebut gitu. Misalnya kita lagi sedih, galau gitu, terus kita muter lagu Glenn Fredly gitu. Nah, itu kan sebagai wujud penyampaian perasaan kita yang tidak bisa kita sampaikan melalui musik tersebut gitu. Selain terapi-terapi itu tadi, menurut saya terapi yang paling cocok dengan kehidupan kita sehari-hari, paling mudah untuk kita lakukan, paling cocok untuk remaja, itu adalah menurut saya terapi musik ya. Karena mudah sekali ya terapi musik untuk dilakukan. Kemudian tidak hanya 3 terapi itu saja, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya atau hal-hal lainnya yang bermanfaat. Contohnya
di saat kita menolong orang dengan tulus, kita akan merasa ikhlas, kita akan merasa plong. Di saat kita menolong dengan tulus, perasaan ikhlas itu akan muncul. Di saat kita merasa ikhlas, kita akan senang, kita akan ceria. Tentunya itu akan berdampak baik dan berdampak positif bagi diri kita sendiri. Kemudian, apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan? Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan selama kita di rumah saja, selama pandemi virus corona ini berlangsung, kita bisa melakukan hal-hal seperti aktivitas baru, seperti kita menciptakan atau kita menekuni hobi baru, atau kita mencari referensi baru seperti olahraga baru, atau berkebun, atau memasak. Kita mencoba resep-resep yang belum kita coba, kita menanam, atau lain sebagainya yang lebih ke arah ke positif, ke perilaku yang positif. Tentunya peran orang tua. Di sini peran orang tua sangat penting sekali terhadap remaja. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena orang tua itu memiliki andil terhadap anak-anaknya untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh anak-anaknya. Di sini saya menuliskan, di sini saya ingin menyampaikan orang tua itu memiliki peran untuk pengontrol anaknya. Jadi di sini orang tua itu berhak untuk mengetahui media sosial apa saja yang diakses oleh anaknya. Setidaknya tahulah anak saya itu mengakses media apa saja. Misalnya anak saya mengakses media Facebook. Oh, anak saya itu bermain Facebook, anak saya bermain Instagram, anak saya bermain Twitter, seperti itu. Kemudian orang tua itu adalah sebagai teman atau bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya. Di saat orang tua bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya, tentunya hubungan mereka akan lebih harmonis lagi. Jadi di sini perlunya orang tua untuk menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi apapun yang membuat anaknya lebih nyaman kembali. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah kalau kesehatan mental di masa pandemi ini sangat penting bagi diri kita sendiri. Kita harus paham, kita harus mengetahui dan bagaimana cara kita untuk menanggulangi gangguan kesehatan mental, apa saja yang bisa kita lakukan, hal-hal sederhana apa yang bisa kita lakukan, manfaat dari jika kita memiliki kesehatan mental yang baik. Kemudian kita juga harus memahami peran orang tua itu seperti apa. Nah, hal-hal tersebut merupakan hal yang perlu kita ketahui selama proses pandemi corona ini berlangsung. Jadi, saya ingin mencontohkan satu terapi yang sedikit mudah untuk dilakukan teman-teman sekalian, yaitu terapi untuk menekan emosi. Jadi di saat kita emosi, kita bisa menahannya gitu. Jadi namanya itu terapi butterfly. Jadi terapi butterfly itu ini saya contohkan ya. Kita taruh kedua tangan kita di punggung, di ini bahu kita seperti ini, dua seperti ini. Nah, setelah itu di saat kita dalam kondisi yang marah, menggebu-gebu, kita bisa melakukannya seperti ini. Kemudian kita tarik nafas dalam-dalam, sembari kita menarik nafas dalam-dalam, kita buka mata kita selebar-lebarnya. Nah, kita coba ya. Nah, kira-kira seperti itu bisa dilakukan. Nah, manfaatnya apa nih? Manfaatnya untuk menekan emosi kita agar lebih stabil lagi. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata atau penyampaian yang kurang begitu tepat, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti dan bermanfaat. Saya akhiri dan saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah hadir pada kegiatan hari ini.
Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.